Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan kami di AHA, Punya cerita. Aulia dan Hari. Punya Cerita. Gimana kawan-kawan sekalian, kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Seperti biasa, di AHA kita akan diskusi santai ya Mas Hari, Ya. terkait topik-topik yang kekinian, ringan, tapi bernas. Ya. Nah, kita selalu kedatangan narasumber dan hari ini kita kedatangan seorang mahasiswi Magister Profesi Psikologi di Universitas Pajajaran. Ya. Nama lengkapnya Handri Ayudiah Mustika. Selamat pagi Handri. Pagi Kang Aul, Mas Hari. Ya, panggilnya siapa nih? Ya, Biasa dipanggil siapa? Handri. Handri aja ya. Baik. Nah, Handri, kali ini kita akan bicara soal overthinking kata Mas. Overthinking. Ya. Jadi banyak masukan ke kita bahwa banyak mahasiswa sekarang ini merasa overthinking. Nah, jadi pertanyaan pertama, menurut Handri, overthinking itu apa sih? Nah, itu ya. Kalau misalkan sekarang tuh kita ngomongin overthinking tuh definisinya tuh beda-beda. Mungkin kalau Mas Hari, Kang Aul, basicnya psikolog, ada sendiri ya overthinking menurut psikologi apa. Nah, kalau sekarang anak muda mikir kebanyakan, kelamaan, aduh overthinking nih, aduh lagi overthinking nih. Pokoknya memikirkan segala sesuatu secara berlebihan, atau lagi tengah malam nggak bisa tidur, iya nih lagi overthinking. Jadi banyak banget orang-orang yang akhirnya menggunakan istilah overthinking. Gitu. Jadi sebenarnya nggak semerta-merta itu tuh sesuatu yang sangat-sangat serius gitu ya. Gitu. Iya. Jadi Handri merasa bahwa di kalangan sekarang, di kalangan mahasiswa itu ada penggunaan terminologi yang mungkin kurang tepat gitu ya? Iya, bisa kurang tepat, bisa juga mereka mendefinisikan sesuatu hal berbeda. Berbeda. Kayak sekarang insecure, overthinking. Halu. Nah. Ya. Kamu halu gitu, Iya, padahal dia lagi ngomong galau nih. sesuatu. Nah, kadang ada, aduh aku lagi depresi nih. Kadang kita orang psikologi mikir beneran depresi emangnya gitu ya. Nih Han, pengalaman sebetulnya yang diceritain mungkin Handri sendiri ngalamin atau teman-teman yang lain suka sharing atau suka berbagi, mereka mendeklarasikan dirinya aku lagi overthinking nih. Biasanya kalau mereka lagi ngapain sih? Sebenarnya kalau mahasiswa, teman-teman mahasiswa banyak ya yang di overthinkingin tuh dari tugas, tugasnya belum selesai, overthinking nih sama tugas A belum selesai. Terus misal masalah relasi, masalah relasi romantis, misal dia lagi overthinking sama pacar gitu ya. Ada lagi, kadang juga overthinking masalah masa depan. Kebanyakan ya kalau misalkan usia sekarang kayak Handri, teman-teman lain ya, pasti akan memikirkan itu gitu. Kayak aduh nanti setelah lulus bisa dapat kerja nggak ya? Nanti setelah kerja gajinya sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan nggak ya, dan lain sebagainya gitu. Oke. Tapi nggak sampai membuat mereka stuck untuk melakukan sesuatu hal yang penting ya, karena pemikiran yang berlebihan itu. Nah, itu tergantung lagi dari individunya ya sebenarnya ya. Mungkin kalau menurut saya overthinking tuh namanya over kan pasti berlebihan. Kalau terlalu banyak mikir, akhirnya ya udah mikir aja nggak melakukan apa-apa akhirnya. Cuman kalau overthinking itu dijadikan satu landasan, kayak misal saya dengar kuliahnya dari Kang Aul. Kang Aul cerita dulu waktu saya mahasiswa kayak gini, sekarang saya seperti ini, sama Mas Hari juga seperti itu gitu ya. Kadang saya juga mikir, di posisi saya sekarang, saya belajar ini nanti bisa nggak ya kayak Kang Aul, Mas Hari atau dosen-dosen lainnya, gitu. Itu kan kadang mahasiswa juga bilang itu overthinking. Gitu. Jadi tidak ketika mahasiswa itu tuh mengatakan dirinya overthinking, itu belum tentu merupakan simptom dari satu kondisi kesehatan atau gangguan atau permasalahan kesehatan mental tertentu ya. Misalnya kan biasanya kan overthinking itu merupakan satu simptom dari entah itu kecemasan, depresi atau post traumatic stress disorder. Sebenarnya nggak sampai seperti itu ya gitu ya. Seringkali memikirkan
tentang apa yang akan terjadi di masa depan, dan itu merasa cukup banyak yang saya pikirkan, itu mereka sudah mengatakan aku sedang overthinking. Oke. Tapi temanya kebanyakan kan overthinking itu kan ada kalau bicara tentang waktu ya, ada terkait dengan masa lalu. Overthinking tentang masa lalu, ada yang masa sekarang, ada masa depan. Kalau yang tadi Handri ceritakan kebanyakan di masa depan atau juga tiga-tiganya itu sering muncul? Biasanya kalau overthinking kebanyakan kalau seusia saya seperti ini kebanyakan masa depan. Tapi banyak juga yang masa lalu. Jarang yang biasanya present atau sekarang tuh jarang. Masa lalu misalnya aku dulu begini, sekarang pasti akan kejadian lagi. Itu ada tapi jarang ya. Kalau masa lalu sering banyak. juga. Yang jarang itu yang present. Sekarang. Oke, yang saat ini ya. Oke. Nah, menarik kalau kita gali lebih jauh ya. Tadi kan terkait dengan bagaimana fenomena overthinking yang kadang-kadang menjadi exaggerated, overuse kata itu ya, gitu, di antara para mahasiswa, dan kadang-kadang memang bagi profesional helper seperti kita ya Mas, kita suka kaget-kaget kan. Oh, bener nggak sih sebetulnya? Nah, saya mau tahu dulu dari segi Handri sebagai individu, sebagai personal. Kita lihat kan, bagaimana kiprahnya tidak hanya sebagai mahasiswa di psikologi. Kan pernah mengikuti public speaking, kemudian pernah juga punya pengalaman jadi protokoler beberapa pejabat, orang-orang gitu ya. terkenal ya. Kemudian pernah juga ikut apa disebutnya kalau di Jawa Mas Mbak. Mas Mbak. Di Bandung mungkin kayak Abang, Mojang Jajakan, ya. gitu kan. Nah, kemudian beberapa kiprah yang lain memang menuntut Handri banyak terekspos ke dunia luar, dilihat orang dan lain sebagainya. Sebetulnya fenomena itu ada nggak sih? Ada banget, Kang. Di kalangan teman-teman yang ngikutin itu ya? Iya. Seperti apa contoh konkretnya, Andri? Nah, dulu tuh kebetulan saya dari UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Waktu itu mungkin di sini juga ada ya, Duta Kampus, Duta Pajajaran ada. Nah, dulu saya juga sempat ikut itu dan kebetulan berkesempatan juara 1 saat itu. Nah, jadi kan sering ikut kegiatan bukan hanya di psikologi aja, tapi di fakultas-fakultas lainnya, bahkan di universitas lainnya gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang juga tahu, kenal. Plus saya tuh sangat suka sama ilmu psikologi sebenarnya. Jadi dikit-dikit ketemu orang ngomonginnya kalau menurut psikologi. Nah, kayak gitu, sering ya share cerita dan lain sebagainya. Tapi itu jebakan Batman. Kemudian orang jadi banyak bertanya. Iya, tapi itu justru menjadi sesuatu hal yang positif menurut saya saat itu. Jadi menurut saya belajar psikologi kalau nggak tahu implementasinya di kehidupan nyata seperti apa, buat apa? Kadang kayak gitu ya. Saat itu mulai dari temen sendiri curhat, cerita, saya respon, tanggepin dan lain sebagainya. Akhirnya misal temen yang ngerasa, wah makasih banget ya Han, cerita sama kamu bikin lega nih gini dan lain sebagainya. Besoknya ngechat, Han, teman aku ada yang lagi galau nih, boleh cerita ke kamu nggak? Nah itu sampai orang kadang ngechat saya, selamat pagi kak, saya namanya ini, usia saya segini, saya kerja di sini, saya punya masalah ini. Nah kayak gitu. Bahkan waktu itu sampai di media sosial, saya tuh dulu nggak sampai yang buat konten seperti apa, cuman saya sharing. Misal di kuliah saya dapat materi tentang apa, nah saya sharing, oh kayak gini dan lain sebagainya gitu. Tapi hanya sharing aja gitu, karena saya merasa ilmu yang saya dapatkan menarik gitu. Nah banyak yang DM, awalnya seneng banget Kang. Sampai saat itu saya tuh pernah ngisi di satu talk show waktu itu bareng sama anak Undip, sama ada dari beberapa universitas lainnya. Ada orang yang DM saya, Kak Handri aku lagi galau banget, pengen banget cerita, ketemu dan lain sebagainya. Saya ngomong, oke, nanti aku ada acara di sini nih, nanti after acara kalau kamu mau ketemu boleh gitu. Waktu itu udah lagi ngisi acara, selesai dari pojokan tuh dia udah ngelihat Kang Mas berdiri gitu. Saya belum nyampe duduk, dia udah nangis, netes.
Kan itu udah cerita bla 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 saat itu dengerin. Sebenarnya nggak gimana-gimana aja, cuman merasa hadir, dengerin, kasih feedback kayak gitu aja. Sampai rumah tiba-tiba dia DM lagi, Handri makasih banget ya, aku ngerasa semangat hidup lagi, aku ngerasa bisa berjuang lagi, aku ngerasa kayaknya ya nilai, aku juga punya nilai gitu walaupun aku ditinggalin sama pacarku dan lain sebagainya. Dan itu nggak hanya sekali 2 kali saat itu. Jadi ngerasa ilmu yang saya pelajari di psikologi itu sangat bermanfaat di lingkungan. Saat itu ngerasanya seneng banget ya, pasti kayak oh ternyata bermanfaat ya, oh ternyata belajar psikologi aplikatif ya, kayak gitu. Nah sampai ada di satu sisi waktu itu kan waktu saya mahasiswa, terus udah mulai kerja, nah kerja kan ada tuntutan lain lagi ya, tuntutan kerjaan banyak dan lain sebagainya, pulang kerja biasanya pengen istirahat dan lain sebagainya. Mulai banyak DM masuk, orang Kak saya lagi galau banget, saya lagi nih. Saya pernah benar-benar diaktif akun, kalau mungkin orang-orang diaktif akun karena galau atau gara-gara ada masalah apa, saya diaktif akun karena saya merasa bersalah waktu itu. Aduh, banyak orang pengen cerita, ngerasa punya beban, punya masalah, tapi banyak ini bingung mau gimana cara nanggepinnya, mau gimana cara meresponnya, karena waktu itu saya juga lagi kondisinya lagi nggak baik-baik aja, lagi capek dan lain sebagainya. Akhirnya diaktif akun waktu itu karena ada guilty feeling mungkin gitu ya Kang ya, saat itu gitu. Pernah sampai di posisi itu. Oke, nih Mas Hari yang helping relationship expert nih. Ketika orang niatnya mau menolong gitu ya Mas Hari ya. Tadi kan Handri itu sebetulnya punya perhatian, punya empati ke teman-teman yang banyak overthinking, banyak merasa galau dan lain sebagainya. Tapi ternyata jadi kewalahan gitu. Ada tips nggak gimana nih buat teman-teman mahasiswa yang lain? Niat membantu itu nggak cukup. Niat membantu itu nggak cukup gitu ya. Kalau kemudian kita tidak memiliki ilmu yang memadai ya. Salah satu yang membuat para helper, para penolong itu bermasalah, itu kan kelelahan ya kan, emotional fatigue ya, empathy fatigue. Kita itu kan juga punya kelelahan emosional. Ketika kita berempati kepada orang lain, itu kan ada energi emosi yang kita berikan. Nah, ketika energi kan kalau terlalu banyak digunakan, saya menghayati, kebayang nggak Kang, balesin DM satu-satu, orang masalahnya beda-beda. Di sisi lain, mungkin energi emosi kita kan sudah tergerus juga oleh kegiatan lainnya gitu loh. Nah, dari sana, dan bisa jadi pada waktu itu mungkin Handri juga belum dibekali atau belum mempelajari lebih baik tentang bagaimana mengatasi empathy fatigue atau mengalami emotional fatigue untuk diri sendiri gitu ya. Nah itu makanya kan kalau di kita ya, ketika Anda jadi psikolog, salah satu cara sebelum kamu menangani orang lain, kamu harus tahu tentang diri sendiri dan memang perlu belajar self-help. Dan akhirnya kita punya batas kan, misalnya contoh, kebanyakan psikolog akhirnya punya batas ya. Kapan saya ingat suatu saat saya merefer ke Kang Aul, merefer case ke Kang Aul, tapi Kang Aul kemudian juga punya komitmen untuk hal-hal lain dan dia mengatakan, Mas, untuk saat ini sampai sekian minggu, saya nggak tahu Kang Aul ingat atau tidak ya, saya kayaknya belum bisa menerima klien gitu, karena ada awareness kalau kita ya gitu, karena beliau tahu gitu loh, karena ketika kita menangani dan kita sendiri itu tidak memiliki kecakapan untuk tahu kapan kita mengalami kelelahan dan bagaimana mengatasinya, itu yang barangkali seringkali itu ya, jadi kebanyakan helper non profesional itu kadang-kadang memang bagus karena dia punya niat tulus ya, modalnya kan ketulusan ya. Jadi kan biasanya orang membantu yang non profesional itu modalnya ketulusan, kemudian kepedulian dan kepercayaan. Kan orang datang ke Handri karena menangkap ketiga hal itu kan, Handri peduli, mungkin ditangkap Handri tulus, yang ketiga Handri bisa dipercaya. Nah, masalahnya kan nggak cuman butuh itu, ya kan? Itu saja nggak cukup. Kita butuh belajar juga teknik membantu, termasuk membantu diri sendiri. Iya. Yang menarik nih yang saya mau tanyakan ke Handri, sebetulnya ekspektasi mereka ketika mereka lagi punya rasa tadi cemas, overthinking, kemudian lagi galau, mereka pengennya diapain sih? Para mahasiswa ini, soalnya kan kalau ke kami, ke para psikolog gitu ya, itu
ya mungkin hanya sekian persennya, tapi mungkin yang ngobrol sama teman-temannya itu lebih banyak. Kepada peer saya itu biasanya jauh lebih banyak ya. Kalau kita kan udah kesaring ya. Betul. Ya, benar-benar. Ekspektasinya mereka dapat apa gitu kan? Sebenarnya kalau ekspektasi dari mereka, menurut saya hanya ingin menyalurkan. Jadi menurut saya nggak banyak orang itu punya tempat cerita. Kadang misal mereka punya masalah, case-nya kalau dulu tuh banyak misal pelecehan seksual. Kadang mereka akan mikir saat mereka menceritakan peristiwa itu ke teman dekat atau yang mengenal mereka. Betul. Gitu. Nah, kadang mereka akhirnya cerita ke orang, oh Kak Handri, saya nggak kenal sama Kak Handri. Tapi seiring berjalannya waktu, bener banget yang katanya Mas Hari ya, saya ada di posisi akhirnya belajar bahwa nantinya waktu saya jadi psikolog pun, ya psikolog tuh profesi, ada jam kerjanya. Di luar dari itu ya saya punya waktu untuk diri saya sendiri. Nggak mungkin dong saya kerja, setelah itu saya masih harus dengerin curhatan teman saya, sahabat saya gitu dan lain sebagainya. Akhirnya mulai set boundaries di situ, dan banyak misal ada teman yang curhat, Kak aku lagi kayak gini. Biasanya akan saya tawarkan, coba kayaknya kamu perlu datang ke psikolog deh. Oke, kalau kamu merasa biayanya mahal, banyak kok sekarang ada komunitas-komunitas yang mereka menyediakan layanan konseling online gratis kayak gitu. Jadi tuh biasanya nanti disaring di komunitas-komunitas itu masalah-masalah yang memang problemnya parah, nah nanti bisa ditangani di psikolog biasanya kayak gitu akhirnya. Han, pada saat itu kamu sudah belajar psychological first aid belum? Nah, saat itu waktu saya mahasiswa ya. Iya, pada saat kamu awalnya belum. Tapi kan itu berlangsung sampai sekarang, Mas. Sampai sekarang masih ada yang sering DM. Oh, oke, kamu lagi gini, coba deh ini gitu. Bahkan sekarang akhirnya saya seringnya lebih buat konten atau sharing. Misal banyak, oh aku lagi ada masalah kayak gini. Akhirnya aku buat konten dan jadi responnya pun positif. Akhirnya mereka DM, Kak, aku lihat postingan Kak Handri yang ini, aku jadi ngerasa ini hanya fase. Nanti aku bisa nih keluar dari fase ini sebenarnya. Nah kayak gitu tanpa saya harus membalas akhirnya. Jadi kamu nangkep kebutuhannya, baru dari sana itu kan kamu kayak berempati dari curhatan-curhatan atau dari keluhan-keluhan itu kamu berempati dengan itu kamu nangkep ya, jadi satu topik ya. Dari kemudian dari sana kamu share mana itu. Dan mungkin jadi tidak personal, betul gitu kan? Jadi tidak satu-satu kan. Betul. Tapi semua orang merasa bahwa kebutuhannya terjawab dengan edukasi yang diberikan oleh. Pada saat itu tadi sebenarnya kamu sebenarnya sudah melakukan psychological first aid apa, pertolongan pertama pada kecelakaan psikologis kan. Kalau dalam langkah dalam psychological first aid itu kan pertama adalah look ya, lihat, mengobservasi. Yang kedua listen, ya kan? Ya kan orang mereka bukan cuman ya, memang mereka membutuhkan orang yang dia percaya untuk mengungkapkan apa yang dialaminya. Maka mendengarkan untuk mengerti itu sudah merupakan bantuan yang berharga. Dan yang ketiga yang kamu lakukan adalah link. Kamu melingkan, kamu melakukan referral, merujuk kepada profesional ketika dia merasa membutuhkan. Jadi kamu sudah melakukan psychological first aid itu look, listen, link gitu. Hanya pada waktu itu belum belajar lebih detail tekniknya ya. Waktu semester 1 kayak orang pengen banget kuliah psikologi, dapat ilmu psikologi, awalnya nggak ada niat untuk mendengarkan curhatan orang lain ya. Kayaknya hampir semua mahasiswa psikologi itu kalau istilahnya jadi tong sampah teman-temannya, kadang gitu. Awalnya dari teman aja, terus teman ke teman lain, tapi kok jadinya akhirnya banyak banget, bahkan orang-orang yang saya nggak kenal aja bisa cerita gitu, kayak gitu. Tapi semakin seiring berjalannya waktu, sekarang belajar psikologi, ya itu akhirnya lebih merasa gimana caranya sekarang bisa jadi profesional gitu, bisa set boundaries gitu, kayak gitu sih Kang. Oke, saya mau balik lagi ke fenomena tadi terkait dengan overthinking. Kalau yang cerita ke Handri, Kak aku overthinking, aku lagi ngalamin bla bla bla. Sebetulnya mereka kehidupan sehari-harinya biasa aja atau memang ada sesuatu yang terlihat terganggu gitu kan? Nah, itu sebenarnya Kang. Saya kan dapat cerita biasanya secara online ya. Dan kadang saya nggak tahu kehidupan sehari mereka seperti apa. Kadang kayak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman kalangan mahasiswa, teman-teman di lingkungan saya sendiri gitu,
Menurut saya sih sebenarnya mereka masih bisa tetap produktif, masih tetap bisa kuliah, kadang masih bisa nongkrong tapi malamnya, Han ada waktu nggak? Aku lagi overthinking banget nih, ayo diskusi, kadang kayak gitu. Tapi ya masih bisa kuliah, masih bisa ngapa-ngapain. Nggak sampai stuck gitu. Dan ketika mereka cerita, itu tuh atau memang mereka benar-benar terpaku kepada satu pemikiran yang memang benar-benar berlebihan. Kan biasanya kan overthinking itu bisa jadi karena kecemasan akan apa yang terjadi dan kemudian dia berlebihan. Atau dia berpikir bahwa apa yang pernah terjadi di masa lalu pasti akan terjadi nah, bentuknya biasanya ketika mereka cerita jenis-jenis overthinking yang mereka ceritakan, mereka sebut sebagai overthinking itu bentuk persisnya seperti apa, Han? Modelnya macam-macam, bentuknya macam-macam. Ada yang di masa lalu dia pernah ngalamin apa, oh aku takut nih mau melalui fase ini atau mau melakukan ini gitu, karena aku dulu sempat gagal, dulu aku nggak pernah berhasil soal A gitu. Tapi juga banyak yang bentuknya di masa depan, kayak oh aku setelah ini lulus kerja apa ya, oh aku aku bisa nggak ya menerapkan ilmu ini yang aku pelajari gitu. Bahkan kayak sekarang banyak teman-teman yang sering cerita atau adik-adik tingkat gitu kayak, Kak aku setelah lulus dari ini aku bingung deh aku mau kerja apa gitu. Jadi itu dia anggap sebagai overthinking. Padahal sebenarnya kan kalau kita terpaku sama pikiran kita akhirnya tadi ya sampai cemas dan lain sebagainya, harusnya ya sampai nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi sebenarnya ya mereka tetap melakukan itu gitu. Sebenarnya saya punya banyak pikiran dan aku butuh berbagi. Mungkin itu ya sebenarnya sebagai overthinking itu. Diskusi gitu. Tapi kalau bentuk pemikirannya, apakah misalnya kan ada orang yang overthinking itu kadang-kadang jenisnya ada yang all or nothing, artinya semuanya atau tidak sama sekali kan gitu kan. Artinya kan kayak hitam putih gitu kan, atau misalnya dia jump to conclusion gitu ya, karena dapat ini pasti karena ini gitu. Nah bentuk-bentuknya jadinya seperti apa? Atau sebenarnya karena tadi aja sebenarnya aku tuh punya banyak pemikiran, punya banyak gagasan, tapi belum bisa mengambil keputusan. Saya butuh teman untuk berbagi apa yang saya pikirkan. Atau sampai memang ada muncul tadi ya tipe-tipe pemikiran tertentu yang irasional kalau dalam perspektif atau distortion gitu ya. Atau seperti apa? Bentuknya macam-macam. Ada yang sampai di sana, ada yang hanya kepikiran banyak hal. Kalau yang sampai di sana misal, kalau dulu ada adik tingkat saya awalnya sering ikut lomba nulis karya ilmiah dan lain sebagainya, sering menang. Satu ketika sama sekali nggak masuk nominasi gitu. Dia merasa bahwa tulisannya tuh jelek, aku sekarang nggak bisa nulis dan lain sebagainya. Nah itu kan kalau misalkan kita lihat kayak black and white ya, jadi ikut lomba atau tidak kalau nggak menang berarti gagal gitu, berarti tulisannya jelek. Padahal sebenarnya ada area abu-abu. Proses ikut lomba itu kan berarti dia proses melatih dan lain sebagainya. Kadang banyak orang juga yang berpikiran seperti itu akhirnya. Aku menang atau tidak ikut sama sekali. Nah benar. Jadi Andri dan Mas Ari, ada yang bertanya ke saya, apakah overthinking itu adalah suatu gangguan jiwa tertentu atau permasalahan mental tertentu? Sebetulnya kalau dilihat itu bukan. Apalagi dengan ceritanya Andri ya kayak tadi ya. Karena overthinking bisa disebutkan adalah satu pemikiran yang berlebihan terhadap situasi tertentu, terhadap peristiwa tertentu, gitu. Jadi kebanyakan orang tadi saya setuju ya, bahwa ternyata sebetulnya mereka hanya sedang terbebani pemikiran tertentu saja. Kalau ditanya itu gangguan mental tertentu, bukan. Nah, kenapa gangguan mental tertentu itu bukan? Karena secara teoritis, gangguan mental atau itu merupakan simptom sebetulnya. Tadi Mas Ari bicaranya. Jadi biasanya itu hanya sebagian simptom yang melekat pada gangguan tertentu. Dan overthinking itu misalkan melekat jadi orang jadi tidak bisa memiliki mengambil keputusan tertentu, merasa ada di ujung tanduk terus, merasa cemas, merasa tidak punya sumber daya apapun, gitu, merasa tidak berdaya dan lain sebagainya. Dan biasanya diagnosis besarnya sendiri ya memang berafiliasi misal dengan generalized anxiety disorder. Jadi kalau hanya overthinking yang begitu, saya selalu bilang itu bukan
satu diagnosis klinis. Iya betul. sebetulnya. Jadi biasanya memang kalau toh memang sampai membuat seseorang itu jadi tidak berani melangkah, berani ngambil keputusan, itu pun juga sebenarnya karena simptom karena satu kondisi tertentu kan, entah karena anxiety, entah karena depresi, entah karena misalnya post traumatic stress disorder ya. Gitu Betul. Makanya harus dilihat bahwa kalau misalkan orang mengatakan saya overthinking, kita lihat parameternya 3. Frekuensi, intensitas, durasi. Betul. Ya kalau kita melihat ke DSM ya, bagaimana cara kita mengkategorikan gangguan mental, ya paling tidak harus ada konsisten frekuensinya berlangsung selama 6 bulan. Jadi frekuensinya demikian, intensitasnya kalau overthinking tadi black or white. Kalau mikirin ini, yang lain lupa. Gitu. Dan tadi adalah durasi ya, tadi frekuensi, intensitas, dan durasi. Kita lihat bahwa ternyata sudah terjadi 6 bulan atau lebih. Makanya bisalah seseorang mulai mencari professional helper. Betul. Gitu. Betul. Nah, tapi kalau yang kayak tadi, ya kalau dari ceritanya Handri memang mahasiswa itu seringkali melabeli ya dirinya itu mengalami itu ya. Aku mah overthinking, aku lagi overthinking. Padahal setelah didengarkan ternyata dia memang sedang punya banyak pikiran dan membutuhkan teman untuk berbagi. Sebenarnya itu ya. Saya belajar ini dari maksudnya kan dia yang Handri dan sesama mahasiswa yang paling sering bergaul dengan itu ya, dan mereka muda, dan memang anak-anak muda sekarang seringkali menggunakan istilah-istilah gangguan ya dipakai untuk melabeli dirinya maupun orang lain ya. Terlalu sibuk dan wah kamu mah autis gitu. Gitu itu bahkan sebenarnya. sekarang istilah kena mental. Nah, kena datang ke mental. psikolog, kamu kenapa? Aku lagi Aku kena kena mental. mental. Itu apa Gitu itu? ya. Biasanya kalau anak muda ngomong kena mental itu apa, Han? Gimana ya, Kang? Kalau itu mungkin ya merasa lagi nggak well-being gitu ya, atau mungkin merasa lagi habis punya masalah, terus nggak mood ngapa-ngapain, kadang kan gitu ya, malas keluar, malas kerjain tugas, malas mandi, misal, aduh lagi kena mental gitu. Tapi bener yang tadi kata Kang Aul, untuk mendiagnosa sesuatu kan harus mempertimbangkan tadi ya, apakah kena mentalnya cuma sehari 2 hari, terus besoknya nongkrong lagi, ya nggak kena mental berarti ya, karena ada tadi durasi. Saya sedang tertekan gitu. Oke, aku sedang menghadapi stresor. Ya. Kalau dalam bahasa kayak psikologinya. gitu, iya. Oke. Karena bahkan sering, Ya. Mas, anak-anak psikologi, bahkan ya anak psikologi kayak dulu saya di psikologi, banyak yang kadang sering bilang, aduh aku tuh depresi banget ngerjain tugas ini. Jadi kadang kita ketawa ya, beneran depresi gitu. Depresi apa stres aja atau gimana nih? Gitu. Jadi kadang menggunakan istilah-istilah yang akhirnya artinya tuh bergeser mungkin gitu ya. Ya. Nah, kalau Handri sendiri Kang Aul, ketika kamu sendiri pernah nggak misalnya menghadapi satu pemikiran-pemikiran yang berlebihan menurut kamu gitu ya, baik tentang masa lalu bahwa itu akan kejadian lagi, kamu begitu khawatir bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu pasti akan terjadi karena mungkin bentuk-bentuknya mirip misalnya, atau kekhawatiran akan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi itu kekhawatirannya berlebihan. Pernah mengalami itu? Kalau berlebihan banget sampai tidak produktif melakukan apa-apa sebenarnya nggak pernah. Cuman kalau kepikiran banyak hal, overthinking definisi mahasiswa itu sering. Pertanyaan saya tidak perlu menceritakan apa kejadiannya, tapi bagaimana kamu mengatasinya pada saat itu? Iya, kalau saya sampai sekarang lebih ke fokus sama saat ini gitu. Lebih mindful gitu, kayak apa yang dilakukan saat ini tuh benar-benar dirasakan, walaupun sebenarnya mengkhawatirkan masa depan, merencanakan masa depan itu penting. Tapi kalau terlalu fokus, nanti di masa depan aku bisa berhasil nggak ya, goalsku bisa tercapai nggak ya, akhirnya cuman mikir aja, tidak melakukan apa-apa akhirnya gitu. Persisnya pertanyaan saya spesifikan ya. Kan ketika kamu punya pemikiran berlebihan, kebanyakan kan dialog batin kamu kan juga kebanyakan dialog batin yang menakut-nakuti diri sendiri kan. Kalau nggak menakut-nakuti diri sendiri itu, kalau orang Jermannya bilang kan engko gek gitu. Engko gek itu nanti jangan-jangan. Bahasa Jawa. Nanti jangan-jangan gitu kan ya. Atau kadang-kadang pemikiran yang melemahkan diri sendiri. Saya
kalau orang Sunda bilang dak aku mah apa itu hanya remah-remah rengginang dalam kaleng kongguan gitu kan ya. Nah, ada kan pemikiran-pemikiran yang bisa jadi seperti itu gitu ya. Dialog batinnya kan yang terjadi akan seperti itu. Yep. Bagaimana kamu mengatasinya ketika kamu menangani hal-hal yang seperti itu? Benar, jadi kalau pemahaman saya bisa overthinking itu biasanya waktu saya lagi nggak ngapa-ngapain, lagi doing nothing, misal lagi tidur atau lagi tidak melakukan aktivitas yang produktif gitu. Karena kalau saya misal lagi kuliah gitu ya, kalau kita mindful sama materi yang diajarin saat itu harusnya pemikirannya fokusnya sama materi dong, nggak mikirin kayak ini nanti aku bisa jadi psikolog yang kompeten nggak ya, nggak kayak gitu pasti gitu. Jadi apa yang dilakukan selama ini itu coba mindful sama aktivitas yang saya lakukan saat ini gitu. Sekarang saya lagi ngapain nih? Ya berarti pikirannya lagi ada di situ gitu. Karena jarang, kadang kita tuh lagi nyapu aja sambil scroll TikTok misal. Bahkan kuliah sambil scroll Shopee ada juga kayak gitu loh mahasiswa ya. Karena dosen-dosen jadi itu juga ada. Itu masukkan keranjang. Iya, jadi itu sih berusaha untuk ya fokus sama yang saat ini sedang dijalanin. Kayak jadi kalau overthinking tuh kadang prosesnya lebih ke masa lalu dan masa depan atau masa depan gitu. Jadi coba fokus ditarik di masa kini. Oke, khawatir soal nanti goalsnya tercapai atau enggak. Oke, nanti khawatir bisa nggak ya mengaplikasikan materi yang lagi dipelajari sekarang buat nanti bisa jadi psikolog yang kompeten. Daripada mikir kayak gitu, ya coba fokus aja sama sekarang materi yang lagi dijelasin kayak gitu akhirnya. Persisnya apa yang kamu katakan atau tanyakan pada dirimu sendiri untuk menstop pemikiran itu dan menarik fokusnya ke masa sekarang? Itu Kang, jadi saat saya berusaha untuk melakukan aktivitas itu mindful, jadi benar-benar pikirannya di situ, benar-benar lagi nyatet, benar-benar dengerin dosen, benar-benar misal ngerjain tugas, benar-benar ketemu orang diskusi. Nah itu sebenarnya proses menghilangkan si overthinking ini, karena overthinking itu datang, saya merasanya ya, waktu saya nggak ngelakuin apa-apa. Oke, gitu. Jadi kamu bisa mengatakan misalnya, apa yang saya lakukan sekarang ya, gitu. Cara nuntun pikirannya gitu ya. Apa yang lakukan sekarang ya? Oh, saya lagi nulis. Bener. Oh, sekarang saya lagi ini. Oh, saya lagi ini gitu. Jadi menyadarkan diri kita untuk fokus kepada apa yang dilakukan sekarang ya. Jadi salah satunya adalah dengan bisa dengan bertanya kepada diri kita sendiri, apa ya yang saya lakukan sekarang ya. Ternyata itu sebenarnya satu hal yang sebenarnya sederhana ya Kang ya. Sederhana ya, artinya kita ketika kita berpikir macam-macam dan segala macamnya, cukup dengan bertanya, apa yang saya lakukan sekarang ya. Tadi kan nanti aku jangan-jangan gini. Oke, apa yang aku lakukan sekarang ya? Oh, aku lagi nyapu, aku lagi nulis, aku lagi ini. Aduh, kemarin kan gini aku gagal dan segala macamnya. Nanti kalau seringkali kan masa lalu, kejadian di masa lalu gagal, kemudian dilemparkan ke masa depan, tidak melalui masa sekarang kan, tarik lagi, apa yang saya lakukan saat ini. Saya pikir menarik ya kan, kalau dari sisi teknik ya, memang ada satu teknik yang disebut sebagai pertanyaan yang kita ajukan pada diri kita sendiri, itu sebenarnya bisa menjadi pemandu dari pikiran kita. Jadi kendalikan cara berpikir kamu, karena itu akan menentukan tindakan kamu. Nah, kendalikan pertanyaan kamu, karena itu akan mengendalikan pikiran kamu gitu. Jadi memang kita perlu mengendalikan pertanyaan kita. Apa yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri itu akan menentukan pilihan kita. Nah, seringkali kadang-kadang kita juga nggak aware dengan apa pertanyaan kita. Nah, cara lebih mudah lagi sebenarnya adalah kendalikan pernafasan kamu ya Kang ya. Ya kan gitu. Bisa gitu kan kadang-kadang lihat pernafasan kamu kayak yang kami kembangkan ya gitu. Kita mengembangkan beberapa teknik-teknik pernafasan, salah satunya 3 minutes breathing technique ya. Pernah lakukan kayak gitu juga nggak? Menggunakan pernafasan untuk mencoba membuat kita lebih mindful, lebih sadar tentang diri kita di sini saat ini gitu. Kalau kuliah online itu sering. Jadi saya on cam. Termasuk kuliah online sama saya.
benar. Off cam itu pasti coba buat pernafasan lagi, jalan-jalan, minum, kadang kayak gitu Kang. Jadi kalau misalkan kita bertatap muka langsung sama dosen, itu rasanya lebih mudah buat mindful. Tapi kalau online itu agak susah gitu. Apalagi kalau misalkan online sambil melakukan aktivitas lain, misal ada kerjaan lain atau mungkin lagi di perpustakaan misal. Oke nih kuliah online, tapi kan di samping kanan kiri kadang ada orang ngobrol apa dan lain sebagainya gitu. Jadi mudah terdistraksi. Dan itu setuju banget. Kadang kita ngerasanya kayak capek, lelah dan lain sebagainya. Kadang tuh kurang oksigen gitu ya. Jadi perlu proses bernafas aja itu perlu disadari kayak lagi menghirup oksigen, lagi ini dan lain sebagainya itu sih. Yang saya ingin tanyakan nih Mas Hari sama Andri ya, kira-kira apa sih efeknya labeling terhadap diri? Aduh saya sering overthinking gitu. Yang teman-teman biasa sharing ke Andri ataupun nanti kita dengar perspektifnya dari Mas Hari, efek dari labeling terminologi itu sejauh mana sih? Efek terhadap siapa? Dirinya sendiri. Ketika misalkan dia melabeli diri sendiri. Dia bilang Han, aku tuh orangnya overthinking, sering overthinking. Kan ada orang yang sering ngomong kayak gitu. Apa efek self-labeling ini sebetulnya? Ya kadang itu digunakan mereka untuk jadinya membela excuse. Jadi pembelaan kadang. Jadi kadang saya tuh sering bilang kalau cerita-cerita gitu sama teman-teman psikologi, kadang sekarang psikologi tuh sering diromantisasi ya. Jadi aku lagi mental illness nih, aku lagi ini nih. Jadi tuh kadang aku lagi butuh healing. Aku lagi butuh healing. Belanja banyak, ngabisin uang, aku lagi self love nih. Gitu. Kadang kayak gitu ya. Jadi beneran nggak ini gitu. Nah kadang itu digunakan menjadi itu tadi. Pembenaran atas sesuatu. Oke. Ada dampak melemahkan diri nggak? Atau minimal menurunkan effort untuk coping yang lebih sehat? Karena terminologi itu kan zaman kita mungkin belum ada. Jarang. Ngomong, aduh aku paling kita akan ngomong lagi banyak tugas, lagi banyak masalah. Kita paling ngomongnya butuh gitu cerita, gitu. Atau kadang-kadang aku hanya butuh sendiri gitu kan. Kayaknya lagi pengen sendiri. Menurut saya pasti sangat berpengaruh. Contohnya apa? Dampak pelemahan diri yang kamu amati? Kalau dari teman-teman ya, misal kalau dia bilang kayak, aku nggak bisa all out nih di sini karena aku lagi banyak pikiran, overthinking gitu. Akhirnya dia menyalahkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan itu karena kondisi dia yang banyak overthinking. Padahal bisa jadi ya memang effortnya aja yang kurang. Atau overthinking dia itu, labeling dia itu mengurangi effortnya dia. Bener, akhirnya dia terlalu banyak berpikir kemungkinan sampai akhirnya jadi effortnya kurang gitu karena lebih banyak berpikir tanpa melakukan gitu ya. Ya kan kalau di dalam kajian positif psikologi itu kan ada yang disebut sebagai ketidakberdayaan yang terkondisikan ya. Kita itu tanpa sadar mengkondisikan kita, membuat kita ke arah tidak berdaya. Dan itu divalidasi oleh lingkungan sekarang itu, dibetulkan. Iya bener. Gitu kan. Iya, dan salah satu bentuk bagaimana kita mengkondisikan diri kita sendiri untuk kemudian jadi tidak berdaya atau menggerus dari kekuatan internal kita itu adalah melabeli diri kita, memposisikan diri kita sebagai korban kan, korban keadaan kan. Saya itu korban keadaan gitu ya. Saya itu korban keadaan. Saya itu pantas dikasihani sehingga saya berhak untuk tidak melakukan apa-apa. Saya berhaknya diperhatikan. Saya berhak untuk dimaklumi bahwa saya gagal dan segala macam ya. Padahal itu justru malah kayak tadi ya, melemahkan usaha kita untuk meningkatkan potensi-potensi yang kita miliki ya. Jadi sebenarnya melabeli diri kita dengan sesuatu yang negatif dan kemudian seringkali tidak di backup dengan evidence yang lebih gitu ya. Apalagi dengan second opinion dari orang lain, itu tuh bisa melemahkan kekuatan internal kita. Iya. Jadi teman-teman semua, kita sudah mendengar dan diskusi yang cukup seru ya bersama Mas Hari dan juga dengan Handri, bahwa overthinking itu sebetulnya fenomena biasa saja.
Namun peristilahan sekarang kadang-kadang dipakai berlebihan, sehingga itu dijadikan pembenaran terhadap kemalasan, kurang upaya, dan lain sebagainya dari seseorang. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan merasa, waduh kalau saya punya beban itu overthinking. Tidak, gitu. Karena sebetulnya itu adalah hal yang biasa saja. Tinggal bagaimana kita meregulasinya, seperti tadi yang Henry sharing kan. Punya media untuk ngobrol, kemudian punya teman, punya partner yang juga bisa konstruktif. Iya. Tadi saya belajar dari Henry itu adalah penting juga kita kemudian menyadari apa yang kita lakukan saat ini, itu satu. Yang kedua adalah menguasai pertanyaan untuk menguasai pikiran kita atau dialog batin kita. Mungkin Henry bisa memberikan tips ya kan? Baik. Kita sudah mendengar tadi diskusi yang sangat seru sekali dengan Henry dan juga Mas Hari, dan seperti biasa di AHA punya cerita, kita akan memberikan kesempatan buat narasumber kita untuk memberikan tips atau memberikan sharing kepada teman-teman sekalian. Silakan Henry. Oke, jadi kalau dari saya buat teman-teman semuanya yang merasa sekarang lagi mengalami overthinking gitu ya, seperti tadi, coba fokus pada saat ini, masa sekarang, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diupayakan, dan berhati-hati sama pikiran kita sendiri. Kalau kita merasa diri kita negatif semuanya, ya maka bisa jadi itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita coba lihat kira-kira potensi kita apa, kira-kira kita punya resource apa yang bisa kita optimalkan, yang saat ini bisa kita usahakan, ya mungkin itu yang nantinya akan menolong kita di masa yang akan datang gitu. Terima kasih buat Kang Aul dan juga Mas Hari yang sudah kasih kesempatan saya buat sharing-sharing di sini. Baik, sama-sama. Terima kasih, kita senang sekali ya kedatangan narasumber yang keren ya dan bisa berbagi terutama di acara kita. Kita berharap Anda sukses terus ya. Amin. Lancar kuliahnya, bisa selesai tepat waktu, hasilnya excellent. Amin. Kemudian juga memiliki karir yang terang benderang. Amin. Ya. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak dan juga sudah melihat kita di acara AHA. Punya cerita. Aulia dan Hari punya cerita. Terima kasih, saya undur diri, Mas Hari undur diri, dan Hari juga undur diri. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.